Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Nantiasa khatib berwasiat khusus pribadi dan umumnya jamaah yang hadir dalam kesempatan salat Jumat kali ini di akhir bulan Syawal 1446 Hijriah. Begitu banyaknya, begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga patut dan wajib kita bersyukur. Dari seluruh nikmat yang Allah berikan merupakan tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita lihat kecil maupun besarnya suatu nikmat, tapi itulah yang belum tentu diberikan kepada hamba-hamba yang lain, tapi Allah berikan kepada kita dengan kita bisa melaksanakan sholat Jumat kali ini. Merupakan suatu nilai besar, bahkan pahala Allah berikan begitu besar kepada kita. Dengan satu syarat ayyakuna khalisan lillahi ta'ala, suatu nilai keikhlasan inilah yang akan membentuk suatu nilai pahala sebagai invest akhirat kita yang kita harapkan suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia diwafatkan oleh Allah atas apa yang sudah kita syukuri dari nikmat yang Allah berikan dapat kita dapatkan dan Allah berikan kepada kita di yaumul qiyamah. Wal amalu bima tanzil, dan kita beramal sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang tentunya yang mereka mengacu kepada Al-Quran dan hadis, pasti mereka tidak akan berbuat satu munkarat ataupun maksiat, tapi mereka akan menjadikan dirinya akan dekat dengan Allah, menjauhi seluruh aktivitas tersebut. Sehingga orientasi pada Al-Quran maupun hadis inilah satu nilai bekal yang besar yang kita dapatkan dari umat Muhammad SAW, yang mereka akan diberikan oleh Allah syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Wal ista'dadul yaumir rafil, dan kita memiliki bekal dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita beranikan diri untuk wafat tapi belum ada bekal menghadap Allah. Sehingga bekal yang cukup adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doa ini minta perlindungan, sehingga Rasulullah saja masih minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau dijamin surganya, bukan miftahul jannah, kunci surga, pembuka daripada surganya itu ada pada diri Rasulullah SAW. Tapi nilai ibadah dan ubudiyahnya kepada Allah yang sangat luar biasa, sehingga ketika Siti Aisyah
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Engkau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang kau belum perbuat sudah diampuni oleh Allah. Yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Dijawab dengan Rasul, "Kana abdan syakura." Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hidup beliau ini masih melihat, masih juga memikirkan daripada umatnya ketika akhir daripada hayat. Kalau cabut nyawa Rasulullah SAW, ummati, 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 as-sholat, as-sholat, as-sholat. Umatku, 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 sholat, sholat, dan sholat. Itu seseorang yang begitu besarnya dijadikan sebagai panutan hidup manusia di dunia ini, tapi kehidupan ibadahnya yang sangat luar biasa, sehingga ingin bersyukur kepada Allah, sehingga nanti umatnya akan mengikuti daripada jejak beliau untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa itu? Yang pertama, wa min nafsi la tasbaq, dari nafsu yang tidak pernah puas di dalam kehidupan di dunia ini. Allah berikan anugerah begitu besarnya akal pikiran kepada kita. Disitulah akal pikiran kita akan mencerna dari apa yang dapat kita lakukan ke arah maksiat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai nafsu kita, perut kita dipenuhi dengan kepuasan yang tidak pernah ada batas. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu untuk ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu dan hartamu ini melalaikan kita untuk mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sibuknya manusia untuk mencari kehidupan di dunia, karunia kehidupan di dunia ini, yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang ini haram maupun haram. Sehingga nilai keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak begitu tebalnya, sehingga mereka akan terpengaruh dengan apapun dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga nilai takwa dan iman inilah yang akan mengerem kita, memberikan suatu nilai filter untuk bisa kita mengolah, memilih dari sesuatu yang pernah kita lakukan sesuai dengan kaidah daripada dinul Islam atau tidak. Min nafsin la tasbah, nafsu yang tidak pernah puas. Kapan mereka akan puas? Hatta zurtumul maqabir. Mereka akan masuk liang lahat yang ukurannya yang tidak begitu besar, transit sementara waktu untuk menuju kepada alam barzakh. Seluruh manusia akan seperti itu. Ditanyakanlah seluruh apa yang menjadi yang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia. Sehingga Rasulullah yang berkata dalam satu sabdanya, orang yang cerdas adalah yang mereka memikirkan akhiratnya. Sehingga apa yang ditanyakan alam kubur itulah proses kehidupan di dunia. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka proses di dunia yang kita lakukan adalah mengenal Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ma imamuka, apa pedoman hidupmu di dalam kehidupan dunia? Al-Qur'anu imami. Al-Quran yang kita jadikan standar iman kita kepada Allah, arah tujuan kita dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Maka ini yang harus kita baca, yang menjadi telaah kita, sehingga nanti pertanyaan ini bisa kita jawab. Kemudian ditanyakan lagi, ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Yang tidak pernah kita berkecimpung, beradaptasi, bersilaturahim di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dengan bersama.
maka tentunya akan sulit kita bisa menjawab itu. Bagi mereka yang melaksanakan berjamaah, tentu akan kenal kanan kiri kita yang tidak kenal maupun kita kenal, menjadi satu nilai silaturahim dan bisa akan menjawab pertanyaan di alam kubur nanti. Hadirin masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, min ilmin la yanfa. Rasul minta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita lihat di media sosial, TikTok dan lain sebagainya, seorang hakim yang baru selesai S3, prodinya tentang koruptor, belum berapa lama, berapa bulan kemudian dia menerima uang dari seseorang yang dianggap dia koruptor. Saat itu ditangkap dan S3-nya tidak bermanfaat buat dirinya, yang seharusnya bisa menghindari korupsi, tapi ternyata justru dia yang terkena demikian. Niatkan dalam diri kita mencari ilmu, bukan untuk bekerja, untuk berubah diri kita dari tidak tahu menjadi tahu. Maka satu saat nanti Allah akan berikan daripada ilmu yang sudah kita geluti dalam kehidupan di dunia ini, maka mereka akan mendapatkan apa yang menjadikan yang sudah dia pelajari. Dia ikhlas karena Allah, satu saat nanti akan terpanggil dengan ilmunya sendiri. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Katakan Muhammad, mereka berbuat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Sehingga orang yang menuntut ilmu dengan niat ikhlas karena Allah, merubah dirinya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak suatu nilai keimanan yang sedikit menjadi suatu imannya yang bertambah tebal, maka itu yang akan memberikan suatu manfaat dari ilmu yang kita diberikan Allah kepada kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa min da'watin la yustajaba lahu. Ini yang sering barangkali kita hadapi di dalam doa kita yang tidak pernah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari doa kita yang kita panjatkan, namun aktivitas kehidupan kita yang bertentangan dengan doa kita. Kita makan sesuatu yang diharamkan, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus halalan thayyibah, apa yang kita konsumsi dalam kehidupan kita, sedikit pun yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, kita syukuri. Ada sifat qanaah dalam diri kita, menerima apa yang Allah berikan, namun tetap berusaha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terbaik. Sehingga kalau kita cari kehidupan di dunia ini, harta, tahta, dan juga lainnya tidak akan habisnya, kita akan mencari itu. Tapi sifat qanaah ini akan membatasi diri kita untuk bisa kita melaksanakan seluruh aktivitas dalam kehidupan di dunia ini yang mengacu pada Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selalu berbolak-balik dalam kehidupan kita ini, niat sesuatu yang terkadang baik belum kita laksanakan, namun niat ini akan Allah berikan suatu nilai ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung daripada niat di dalam diri kita, adanya di dalam hati kita masing-masing. Inilah yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh daripada aktivitas kehidupan kita, dari doa yang sudah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, kita baca di dalam kehidupan kita ketika selesai beribadah sholat, kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, min da'watin la yustajaba lahu wa min nafsin la tashba. Akhiri dengan baca Rabbil fil Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita insyaallah akan dijauhi dari sifat-sifat rakus kehidupan di dunia, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah khusyuk, dan juga kehidupan yang tidak pernah kita merasa puas.
Mudah-mudahan aktivitas kehidupan kita selama Allah berikan umur kepada kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kehilapan kita, kesalahan kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.